Selain sebagai tempat persembunyian saat menghindari kejaran pasukan Raja Wurawari, situs kuno yang satu ini juga banyak menyimpan kisah sejarah dari sosok Airlangga sebelum menjadi Raja Kahuripan. Meski bukan menjadi persinggahan hingga akhir masa hidupnya, namun kawasan situs Purbakala ini jadi titik awal kebangkitan Airlangga dari keterpurukan usai Istana Watan hancur. Di tempat inilah bersama Empu Narotama dan dayang-dayang setianya, sedikit demi sedikit Airlangga menyusun kekuatan untuk merebut kembali Kerajaan Medang dari tangan Kerajaan Luaram. Kawasan bersejarah yang berada di kaki Gunung Pucangan ini telah terdokumentasi sebagai salah satu situs cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur dan dinamakan situs Sendang Madi. Sejumlah benda purbakala ditemukan dan sebagian kini tersimpan di salah satu bilik di area Sendang Madi. Misalnya batu prasasti bertuliskan aksara kuadrat, lubang batu, cobek, gentong, serta benda bersejarah lainnya. Di area seluas kurang lebih 1,8 hektar yang banyak ditumbuhi pepohonan besar berusia ratusan tahun ini, terdapat 7 sendang yang sumber mata airnya tak pernah kering meski di musim kemarau dan dikenal masyarakat sebagai sumber keabadian. Di antaranya Sendang Gede, Sendang Pomben, Sendang Pengilon, Sendang Derajat, Sendang Kamulyan, dan Sumber Payung, serta Sendang Condong. Dari masing-masing sendang tersebut, airnya memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Sendang Gede misalnya, kolam air yang ukurannya lebih besar dari sendang-sendang lainnya itu hanya atau boleh digunakan untuk masyarakat umum. Sementara Sendang Pangilon digunakan untuk berkaca dan konon bisa untuk mengintai kedatangan musuh. Sendang Derajat, kolam yang airnya digunakan untuk mandi raja dan kerabatnya. Sendang Pomben, airnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari selama Airlangga di masa pelarian. Sedangkan Sendang Kamulyan, airnya digunakan untuk membasuh luka dan dipercaya berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Sendang Condong, airnya digunakan untuk memasak. Dan yang terakhir, Sendang Sumber Payung sebagai tempat meditasi atau pertapaan. Dari sekian banyaknya sendang yang berada di situs Purbakala ini, Sendang Derajat dipercaya masyarakat sebagai tempat yang paling bertuah. Bahkan untuk mandi di sendang ini harus minta izin kepada sang juru kunci. Karena tidak sembarang orang dengan seenaknya mandi di sendang yang dulunya jadi tempat Airlangga kungkum atau berendam saat dan akan melakukan pertapaan. Dari situlah akhirnya muncul anggapan jika seseorang mandi di Sendang Derajat, maka segala permintaan akan terpenuhi, terutama bagi mereka yang menginginkan derajat dan kedudukan tinggi. Tak hanya itu, mandi di sendang yang berada di situs kuno tersebut juga dipercaya dapat mendatangkan penglaris bagi para pesinden. Mitos ini berawal ketika Airlangga bersama dayang-dayangnya menyamar sebagai pengamen. Sebelum berangkat dan usai pulang mengamen, mereka selalu mandi dan membasuh mukanya dengan air sendang. Ketika berkeliling mengamen, Airlangga bersama pengikutnya selalu disenangi warga dan semakin laris. Hingga pada perkembangannya, Sendang Madi dijadikan para pesinden untuk kungkum atau berendam
dengan harapan semakin laris. Namun ritual kungkum ini perlahan mulai sirna seiring berkembangnya peradaban modern dan berkurangnya minat pekerja seni sebagai pesinden. Kesini punya Amar Amin itu mulai sinamati sekarang dinamakan ini kesenian kan. Makanya dain-dainnya apa itu dari mana aja kan yang banyak sekarang tuh penyanyi gitu-gitu. Dulu kan pesinden apa yang di sini apa itu tiap tahun diadakan wisuda pesinden penyanyi dalam. Di sini tuh ada 7 semua. Itu sendang apa aja? Satu sendang pomben, 2 sendang gede, 3 pengilon, 4 condong, 6 sumber payung, 5 sumber payung, 6 kemuliaan, 7 sendang derajat. Yang pengilon, yang condong itu untuk pedagang ya, fungsinya pedagang sama orang mempunyai hajat ngambil airnya. Gitu. Itu untuk rasa enak apa kalau orang jualan tidak berlaku itu kan di situ dibawa pulang campur masak sedikit-sedikit. Terus sendang yang paling gede ini Pak, sendang apa Pak? Sendang yang gede ini kan untuk ngairi tanah di sana itu ladang gitu. orang-orang itu. Yang sana Pak? Itu pomben untuk pomben. Dulu-dulunya pomben dayang apa itu orang-orang dari hutan dari ladang tuh. Dulu itu minumnya di situ ada ciduknya. Nah, sekarang kan banyak bor-boran apa sudah tidak pakai air silang. Setelah 3 tahun masa persembunyiannya dan dengan dukungan penuh dari rakyat, akhirnya Airlangga berhasil merebut kembali kerajaan Medang dari tangan Raja Wurawari. Airlangga lalu mendirikan Kerajaan Jenggala atau yang lebih dikenal dengan nama Kahuripan. Dirinya memerintah tahun 1009 hingga 1042 Masehi dengan gelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikrama Tunggadewa. Karena sangat berjasanya masyarakat pada masa itu, Airlangga banyak mengeluarkan prasasti di daerah yang saat ini masuk kawasan utara Kabupaten Jombang, di antaranya prasasti Grogol dan Gurit. Sementara itu situs bersejarah peninggalan masa Airlangga ini dinamakan Situs Sendang Made karena lokasinya berada di Desa Made, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, tepatnya di kaki Gunung Kecangan. Nama Made sendiri tak diketahui pasti siapa yang pertama kali menyebut dan menamakannya. Namun nama Made diperkirakan terkait erat dengan Airlangga yang berasal dari Pulau Bali. Made adalah sebutan untuk anak yang kedua menurut tradisi penamaan di kalangan suku Bali.